Wah. Zaman kau kan? Zaman kau kan? Anda Bukan saya tuh, zaman kau kan? Anda penikmatnya ya? Anda penikmat. Bukan. Itu bisa download 3GP. Iya benar kan? Performa ginjalnya masih bagus. Iya. Di lever, jangan kayak hati bapak, udah hancur lebur. Sabar gembira. Untuk kita semua. Kulit. Terus. Balik lagi di dunia. Gila gak sih? Nyindet bang. Ini udah mulai. Nggak, itu pembukaan kita terbaru. Ini udah mulai. Hah? Ini udah mulai. Atuh saya udah ngomong barusan. Balik lagi. Di Indo ada nih ya. Balik Teret. Apa deh? Sound intro saat itu. Gitu loh kayak kurang bergaul. Masih kebanyakan gula dia. Iya. Ya balik lagi sama kita Dari di minggu ke minggu, dunia. kebanyakan dunia. Jadi minggu ini kita bahas apa ya? Mungkin teman-teman ada yang nonton, ada yang nggak nonton cerita tentang Promise. Nggak tuh, kan kalau kemarin kan banyak yang komen, bang ini dong bang gitu kan. Terus sekarang kita mau kabulin yang ini. Emang ya? Iya. Yain aja dulu. Dari ya, kemarin ya. gitu. Ya ayo bang, ini bang. Ya ayo. Yang ini aja nih. Sekarang kita mau bahas apa kok? Promise Neverland. Itu film Disney. Neverland. Peter Pan. Itu Peter Pan. Kalau bahasa Jepangnya Yang apa? belah dua ya. Yakusaku no Neverando. Ya, itu Ah, Jepang. iya. Neverando. Itulah. Itulah. Jadi buat teman-teman Nggak tahu yang juga. nggak tahu cerita anime ini, gue jelasin sedikit. Jadi ini anime ceritanya itu tentang kayak apa ya? Jadi kayak ada satu panti asuhan yang mana itu mereka menjadikan panti asuhan ini sebagai kayak peternakan. Peternakan lah ini. Ngantuk Apa namanya? Buah. Betul. Perkebunan. Peternakan itu kan hewan dong. Hewan. Bos. Jadi di Ayam kan ayam. di- Ceritanya tentang ayam hidup. Belum jelasin, tungguin lah. Jadi ceritanya itu kayak tentang ada panti asuhan yang mereka menternak kayak ternak anak-anak kecil, seakan-akan diternak. Jadi mereka itu dibesarkan, diasuh, dikasih makan, diajarin, pokoknya diasuh sebaik-baiknya lah, supaya nanti begitu mereka di usia 6 tahun, 14 tahun, Terkenal tuh kan. itu kualitasnya jadi bagus. Jadi semacam apa ya? Ya kayak peternakan dan Kayak jual-jual ayam. Kayak Iya. jual-jual sapi, kambing, hewan. Ya. Pokoknya betul. gitu. Tapi Beli ini kurban. dikorbankan atau dijual untuk jadi makanannya. Ceritanya di sini monster atau iblis. Lu ada yang nonton filmnya kan? Udah nonton belum? Udah nonton. Udah tamat? Tentu. Udah lah. Udah. Gue Aku lagi nonton. harusnya bulan ini keluar itu season 2-nya. Cuma gara-gara pip. Nah, itu Iya. diundur. Gara-gara film. Artis bokep kali Lu gitu. nonton nggak? Nonton. Nonton nggak barusan? Baru ya baru. Udah amat. Tapi kalau gue liat-liat ya, monster itu mirip-mirip ya kok. Mirip yang ini. Mirip kan? Apaan sih? Lanjut. Mirip yang di One Piece. One Punch Man. One Punch Man. Ada yang Terus. dia ngomongnya dia katanya penguasa bawah tanah. Ada tuh yang pas lagi dia mimpi. Wah, saya baru merasakan katanya. Episode 2 nggak Gue nggak salah. nonton soalnya. Itu ada yang noyok mukanya mirip banget. Monsternya mirip lumayan. Gue bilang lumayan. Lumayan apanya? Lumayan. Hitamnya. Iya. Ya hitamnya bener hitamnya. Dari segi hitam. Balik lagi. Iya. Jadi si cerita anime ini kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa anak diasuh oleh satu orang dewasa. Disebutnya itu mama. Dapat gelarnya itu mama. Nanti pada saat usia 6 tahun atau 14 tahun itu mereka akan dikirim ke kayak ke bank. Lalu nanti di situ akan jadi makanannya si. Kayaknya harus dibunuh dulu. Nah, yang lucunya bukan lucu sih, yang cukup menariknya adalah cara si anak-anaknya ini ditumbalin itu kayak semacam ditusukin bunga. Bunga mawar. Bunga mawar. Tapi awalnya bunganya itu kelopaknya putih. Iya. Nah, begitu. Merah gara-gara darah. Darah. Jadi Mantap. Jadi di panti asuhan itu si anak-anaknya itu juga ditandai dengan nomor-nomor sama kayak Iya. kambing, Nomor seri ya? Nomor seri ya. Ya,
kayak handphone. Jadi kurang lebih ya memang benar-benar ya kayak peternakan aja gitu. Cuman yang diternak di situ bukan hewan tapi ya anak-anak manusia. Ada barcode gak? Nggak ada angka Enggak, semua kan. angka. Nggak, soalnya kalau ada barcode dijual di Hypermart. Iya. Jadi dari scan tet 20.000. Saya Murah amat ya orang. Tapi kalau angka kan nggak bisa di scan. Agak kurang ya, kurang angkat ya. Bos. Maksa sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bahas masalah si Yakusoku no Neverland ini, lo orang pernah apa ya? Pernah dengar cerita atau pernah baca tradisi-tradisi penumbalan anak nggak? Kalau tradisi sih pernah sih dengar kayak Salah satu satu pelaku kan. yang enggak dong. Pelaku. Saya juga Pengorbanan. punya anak. Ya apa? Yang apa? Tradisinya itu yang mirip dengan yang ada di anime Yakusoku Neverland itu. Kencangan. Oh iya sabar. Miknya kecil. Di suku Inka. Kencengin suara, Suku Inka. Nah, kamu kalau di sekolah sering domelin nih. Sering domelin, kamu bisa baca nggak? Yang keras suara kamu gitu biasanya. Nah, di suku Inka itu Kamu baca? Narasumber kau baca? oh iya bener juga. Tapi kan saya Kan tadi ditanya, tahu apa enggak? Nggak Iya, saya tahu. selesai ini, Bos. saya tahu tapi saya ini. Nulis. Lanjut. Jadi di suku Inka itu biasanya anak-anaknya itu dikorbankan. Dikorbankan untuk dewa mereka. Biasalah kalau misalkan kayak zaman dulu gitu suku-suku gitu kan biasanya buat sacrifice kan biasanya manusia kan biasanya. Ya. Ini dari narasumber punya fakta. Yoi. Bisa tulis, nggak bisa dibantah. Gini. Oh iya, saya langsung terpercaya. Tapi Inka itu yang itu bukan sih? Yang itu ya, yang kalau yang ada film dia. Tani, lu pengen bercandaan? Kagak serius nih. film ini. Ada tuh yang kalau piramid tapi atasnya begitu tuh piramidnya kayak gitu kayak yang kemarin. Kubah. Oh iya Kayak ada itu. Piramid tapi kunjungnya dipotong. Iya, kayak tumpang dipotong, hilang. Itu biasanya yang tempat-tempat kayak gitu Iya, itu tempat buat sacrifice. Itu yang buat dewa matahari kan? Iya. Ya. Itu dewa Inka. Dewa Inka. Itu apa Inka? Suku Inka. Iya, suku Inka. Suku Inka sama satu lagi apa kalau nggak salah? Gue ingat. Jadi gini, di Amerika Latin itu apalagi di pegunungan Andes. Alpen. Alpen mah di Eropa dong. Oh, Kan Eropa. taunya permen sih. Pegunungan Andes. Belum. Suku-suku di sana tuh kayak ada Maya, Aztec, Inca. Nah, Aztec. Ya, Aztec yang terkenal banget Aztec kan? ya itu kurang lebih sama lah. Mereka kan menyembah dewa-dewa matahari. Yang punya ramalan Aztec. dunia kiamat. 2012 kan? Iya. Itu Maya. Bukan Aztec ya? Maya. Oh. Itu yang Maya itu. sih. Iya, Maya. Yang bokep. Oh, Apa kok Maya sih? Bukan sih? Luna. Oh. wah. Zaman kau kan? Zaman kau kan? Anda Bukan saya tuh, zaman kau kan? Anda penikmatnya Anda ya. menikmat ya? Bukan. Itu bisa download 3GP. Iya, masih zaman handphone Nokia yang ada kameranya. Iya, jadi Belum ada jadi gue juga emang pernah baca Download. sih. Baca. gue emang pernah baca. Jadi memang di suku-suku terutama di pegunungan Andes memang yang mereka menyembah dewa matahari itu memang sering menumbalkan anak-anak di bawah, kalau nggak salah di bawah 12 tahun. Nah, itu dia cara numbalinnya juga kurang lebih Tusuk. hampir mirip nih sama di anime ini gitu kan. Kalau di anime ini kan ditusuk pakai bunga tuh. Nah, kalau di suku ini ngantuk bang. Nah. Malam soalnya kita Iya. syutingnya. 12. Habisnya ada yang mau ditumbalin. Anda. Pokoknya saya ngantuk. Nah, tapi kalau di suku-suku ini dia cara menumbalkannya itu memang dibelah, Dimutilasi lah. dibuka rongga dadanya, lalu kemudian jantung yang dipersembahkan. Sisanya kemana? Kayaknya nggak jauh-jauh beda sama ini deh. Sama suku Aztec. Kalau lu nanya dijual kemana, ke pasar gelap, lumayan deh duit ginjal. Oh iya, betul. Ginjal buat Iya. beli mobil ya. Iya, buat tuh. Nggak laku ginjal lu bos, tapi bos. Kenapa begitu? Banyakan gula. Lanjut lah. Dia ini ya hari ini entah kenapa ya, kayaknya bahagia banget gitu. Bahagia habis kirain sama orang. Sama siapa tuh? Hah?
Ada lah. Ya, jadi si Bung Natnov ini Jadi bawa terus. Orangnya. Jangan. Oke, jadi selain Ntar suruh tonton tapi. apa? Biar kodenya mantep. Udah balik lagi lah ini kita. Ini jaket ya Allah. Nah kalau buat Biki sendiri pernah denger nggak selain suku-suku Aztec. dan lain-lain? Kalau gue sih nggak pernah dengar kayak korbankan ya, nggak sacrifice gitu. Cuman yang pernah gue tahu itu di negara Tiongkok itu ada budaya dia itu karena ada aturan di sana itu hanya boleh punya satu anak. Jadi kalau dia mau punya anak selanjutnya itu anaknya itu harus diungsiin ke luar negeri dulu, nanti udah umur berapa baru dibalikin kayak diadopsi gitu. Padahal anak sendiri atau enggak dia anaknya digugurkan terus ada tempat lupa itu ada di mana. Itu janin-janin yang digugurkan itu dijadiin sop untuk dimakan. Iya, gue juga pernah denger sih memang Nah, ada. itu kalau menurut mereka itu untuk Obat awet muda obat pasti. awet muda begitu. Pasti tuh kayak gitu tuh. Budayanya sih seperti itu. Cuman ya untuk kebenarannya mungkin bisa dicek ini sendiri gitu. Kalau lu sendiri Natnov, lu pernah tahu nggak Gue dari film doang anjir. film apa? Aduh gue lupa loh. Filmnya tuh kalau di RCTI itu jam 1 malam, jam 12 malam. Hidayah. Sumpah. Enggak, film kalau Apa nggak salah di Indosiar? RCTI. Kalau nggak salah tuh dia tuh korbannya itu kayak budak-budak gitu terus kayak ditangkap-tangkepin gitu terus akhirnya pas lagi di banyak sampai gue inget tuh di film itu kayak banyak yang ditangkap gitu kayak nyaris 20 lebih gitu. Habis itu nanti bawa ke atas piramid tadi gue bilang terus ditusuk-tusukin tadi sembahin ke Dewa Matahari tapi akhirnya ceritanya mah kabur orangnya. Tapi nggak tahu tuh gue selalu nonton sampai tengah-tengah doang soalnya kan sampai filmnya sampai jam 3 1,5 jam tapi ya gitu film Indonesia hilang. Oh itu film Indonesia. Enggak, maksudnya film di RCTI ada iklannya. Masa film Indonesia bunuh-bunuhan Aztec? Iya kali. Beda, masih dong Ya. bahasa Indonesia ya. Siapa Tuhan tahu. tolong korban ini. Iya kan. Beda. Atau juga di sinetron Indonesia juga kan ada orang bisa berubah jadi naga kan. Ada sih yang mayat masuk itu tempat yang buat giling. Awalnya bikin semen. Ditabrak terus terbang kan. Iya. Mayat bisa terbang. Kalah Guling-guling. Kalah semuanya ge. Kuburan kena meteor. Tunggu bentar. Itu dong, stopwatch. Timer anjing. Timer. Nah, balik nih ya, kita Iya. balik nih. Kita balikan sok serius lah. So serius gila. Hari ini kita Serius mulu. Pusing bala. Iya dong. Pengen ngomongin Anya Geraldine gak ada hubungannya. Boleh sih Anya Geraldine. Iya Tapi kan dari udah itu 2 episode kemarin. Enggak, kemarin belum diomongin. Kemarin baru ngeletuk doang. Jadi lanjut. Lagi hot sekarang nih minggu ini. Minggu ini taping nggak tahu minggu depan. Kalau gue sih dulu pernah dengar selain di suku-suku di Amerika Selatan, sebenarnya itu di Timur Tengah pun juga ada. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Dewa Baal dulu, Oh ya. ada Dewa Baal. Timur Ada. Tengah tuh apa? Timur Tengah tuh hitungannya Ya, Arab. Mesopotamia itulah Iran, Irak, Ya. Mesir gitu. Mesir, Iya, Israel, Yordan. Palestina. Jordan. Tapi kayaknya kalau yang pas lagi di Mesir yang zaman-zaman dulu yang pas lagi masih banyak-banyak kayak film-film yang zaman-zamannya mumi itu juga kayaknya banyak deh. Ya iya. Korbanan itu. Itu ya. Emang banyak. Iya, beda sih karena kan kalau dewa-dewa Mesir kan beda dengan kalau Baal itu kan dewa-dewa orang Mesopotamia ya. Ah, Ya, kan kalau di kitab suci gua nih, wah, kitab ada kitab gue, suci. ada yang ke barat. Oh, Boleh Timur. Ya, Oh beda ya. Sunatoy. Nama dia sendiri dia bikin. atau di kitab suci gua dulu juga kan bukan dulu sampai sekarang juga masih ada di situ tertulis bahwa ada tuh salah satu nabi yang disuruh mengorbankan anaknya kan. Oh iya. Iya dong, tahu dong. Tapi kan nggak jadi tuh, Nggak jadi. Terus diganti kambing. Iya. Tapi kan dites. Itu di prank, Pak. Oh itu di prank. Iya, di prank. Luar biasa. Tuhan udah tau prank gitu nih. Jadi Ntar lu masuk surga di prank. Oh,
Ini masuk nggak jadi kamu. Oh, Anda salah ternyata Anda tidak masuk di Mampus sini. lu. Nggak apa-apa. Cuma gerbangnya doang surga. Lewatin 7 kali. Udah terbiasa dia sama neraka sekarang ya. Neraka lah gua. Jadi kan kalau mau dibilang ya sebenarnya tradisi atau ritual-ritual penumbalan anak ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman dulu dan sebenarnya mungkin masih berlaku sampai sekarang ya. Iyalah banyak. Kalau sekarang menumbalin anak itu mungkin dalam hal yang berbeda ya, bukan yang kita bawa ke mesbah atau Beda sekarang. Altar. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih kayak di karakter si Mama itu loh. Lu nonton kan? Iya, Nonton. Mama namanya siapa sih? Nggak ada Mama doang masalah. Ada Oh, rasanya. Bukan, sekarang dia bridgingnya bagus loh guys. Ya kan? Bridgingnya dia bagus gitu. Dia nangkep gitu kan. Gue bawa ke zaman sekarang, dia masuk ya kan ke script gitu. Gue lagi nunggu tuh dari mana tuh celahnya. Gue tangkep semuanya. Biar gajinya nambah. Lanjut bos. Si Mama itu sih nggak ada namanya sih. Ada Ada namanya. Ada Atau namanya. bukan Cuman Kibut. gua lupa Yang namanya. hitam Krone ya kalau nggak salah. Mama. Mama Krone. Mamanya Kroni. Iya, Krone. Iya, yang Suster. negro ya Suster. suster. Tapi yang mamanya yang satu lagi maksudnya Iya, Ada Gua namanya, lupa. cuman gue lupa. Dan pokoknya dia, tapi kalau kayak gua ngeliatnya kayak gitu tuh sekarang tuh lebih ke arah misalnya gue bikin panti asuhan terus kayak dibuat-buat kayak gitu, akhirnya jual biasanya. Bukan disembah ya, tapi bukan untuk persembahan ya, tapi dijual untuk kayak jatuhnya human trafficking buat membantu ini apalah budak-budak bocah-bocah nggak jelas Ya. gitu lah pokoknya yang kalau dihargain tuh lumayan lu. Say, Lumayan. mau nggak lu jual? Ya enggak lah, saya nggak ada begituan. tapi menurut lu ini nyambung gak sih kalau dimasukin ke human trafficking? Big. Kalau buat Nyambung gak? Iya, Nyambung. nyambung. Udah sikat. Makasih. Lanjut. Lu nanya doang nyambung gak? Enggak nyambung. Enak ya kerjaan Anda ya. Cepet. Nah, nyambung gak nyambung? Coba jelasin coba. Iya, nyambung. Udah. Udah. Ada jelasan? Nggak ada. Kan Nggak. lu cuma nanya nyambung Iya, apa nyambung apa enggak? Udah kan? Kelar tuh seksi 2. Tapi enggak serius gue nanya. Dia tuh nyambung gak sih? Dan lu menurut lu si Mama ini beneran kayak seakan-akan alur ceritanya ini dari film si Promise Neverland ini kayak nyambung gak nih ke si human trafficking di enggak usah nyebut Indonesia di dunia. Nyambung sih menurut gua. Udah nih, berhenti. Karena Oh. ya karena kan gini, sebelum gua tahu film anime ini dan gua mendalami tentang human trafficking, itu sebenarnya ada tuh celetukan anak-anak muda yang biasa ngomongnya kayak gini. Gua mau beli ini dong. Itu mahal. Udah, ginjal lu masih 2 kan? Nah, biasa kayak gitu tuh. Ginjal lu masih 2 kan? Itu berarti Jadi- namanya organ trafficking dong. Organ. Iya, tapi Bener. kan tetap Jual beli. Terus Ya, terus ya. udah kayak gitu, ginjal lu masih 2 kan? Terus kayak iya sih. Terus itu Blok. yang tadinya dark, gelap gitu ya, maksudnya itu Jadi lucu. jadi sesuatu yang Ya, jadi sesuatu yang biasa aja. dark Jadi jokes biasa ya. dark jokes jadi. Enggak, jatuhnya sih bukan dark jokes sih kayaknya. Kayak udah sekarang udah biasa aja, anak bocah juga biasa Iya, gitu. sama kayak kemarin minggu kemarin kita bahas apa? Anjay. Nggak usah dibahas. Udah chaos orangnya. Kita bahas One Piece. Enggak, bahas. Instagramnya tau gak? Di ban nih. Iya. Di band, Setelah di take down, di take down. 150 juta orang. Iya. Luar biasa. Itu salah satunya gua. Ya 600 episode. Bukan. Nggak, Instagramnya dia itu salah satunya gue yang Situ report. situ tukang report ya. Wah, itu saya demen Tukang banget. report ya berarti situ. Kalau saya udah nggak demen saya report, karena jangan sampai report loh. Anda ngomong aja sedikit saya laporin. Jadi setuju saya. Satu tahun nih udah kena nih. Enggak, kan saya wanti-wanti. Lanjut. Tapi kalau ngomong-ngomong human trafficking ya, di Indonesia pun sebenarnya banyak kok yang orang tuanya itu ngejual anaknya. Ada loh. Iya. Yang ini loh. Ada. Betul, ada. Ada satu daerah di Jawa Barat, masih Jawa Barat. Anjir. Jawa-Jawa juga. Ada satu daerah di Jawa Barat itu yang mereka itu berpikir bahwa kalau gue punya anak perempuan itu aset buat gue dan itu bisa membuat gue keluar dari garis kemiskinan. Yang mana nanti anak-anak perempuannya ini ya memang dijual sama si orang tuanya. Entah itu ya kawin kontrak, pasti lu tahu dong. Tahu. Ya, Betul.
Kalau penjahat kelamin kayak dia pasti tahu. Anjing. Jadi mau penjahat kelamin. Jadi memang di Indonesia pun ya teman-teman kalau yang suka begitu-begitu pasti tahu lah daerahnya kan. Ada lah pokoknya di daerah Jawa Barat itu yang orang tua itu ngejual anak-anak perempuan. Enggak, saya tepuk tangan. Ya buat kawin kontrak ya buat Ya pokoknya jual. untuk keluar dari garis kemiskinan yang tadi lu bilang sebenarnya ya. Gila tuh jual anak gila mahal banget sekali. Masih kali. Kan juga sempat heboh tuh ya, ada yang Ada loh yang ada artis itu yang dia foto anaknya itu diambil sama orang lalu kemudian dimasukin ke shop ke apa Facebook atau kemana gitu. Iya, tahu gua. Yang terus kemudian ditulis dijual. Tahu gua. Itu udah lama banget kayaknya. Udah lama banget. Itu lama banget. Tapi kan ada. Nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya menurut Laura, kenapa sih yang banyak dieksploitasi itu anak-anak? Karena mereka gampang dimanipulasi. Benar dong. Iya. Kayak Gua misalkan kaget aja kaget. kayak di animenya pun juga kan mereka ada mama-mamanya itu kan kayak ngantuk gitu. Didoktrin lah. Ya didoktrin kayak Didoktrin banget. mereka tuh ya, yang anak-anak itu harus bisa harus mereka percaya kalau mereka itu anak yatim piatu gitu. Dan akan diadopsi. Iya bakal diadopsi kan setelah Iya. beberapa tahun kayak 6 tahun atau berapa tahun gitu kan. Itu sih ya intinya ya dimanipulasi. Benar, doktrin. Jatuhnya doktrin banget sih. Kalau gua kenapa anak-anak ya mungkin ya dalam segi fisik mungkin anak-anak masih bisa dibilang masih bersih, masih polos, masih bagus lah dalam Gampang sih. performanya masih bagus kayak barang baru lah ibaratnya begitu. Hormat. Iya benar kan? Hormat Benar dong. performa ginjalnya masih bagus. Iya. Di lever jangan kayak hati bapak udah hancur lebur. Iya, siapa yang mecahin? Terus kalau bagi gue nih, kalau lu nanya ke gue ya nggak apa-apa. Ya udahlah, gue sebenarnya sih nggak nanya, cuman ya udahlah, kalau lu mau jawab gue kasih lah. Tapi gimana tanya pertanyaannya? Bodoh amat. Lanjut. Kenapa sih yang banyak dieksploitasi? Oh iya, benar. Kalau menurut gue ya, itu tuh ada teori konspirasinya anjir. Itu tuh yang udah terkenal sekarang tuh yang kalau udah dibahas sama YouTuber lain tuh udah kayak mantep banget dah. Habis itu klarifikasi. Biasanya gitu, kalau nggak langsung hilang. Minta maaf. Enggak langsung hilang, biasanya langsung hilang. Take down YouTube-nya hilang orangnya. Aduh. Serem. Itu soalnya teori konspirasinya tuh yang kayak apa sih anak-anak artis-artis yang makan darah minum darah manusia Ya, atau yang penyakitnya apa kok? Adrenokrom. Apa itu? Adrenokrom. Susah ngomongnya. Iya, itu kenapa itu? Itu tuh kayak darah yang didapatkan oleh bukan bayi, anak kecil ya. Anak kecil yang menderita. Terus kalau lu minum itu menjadi obat yang kayak awet muda, yang benar-benar bisa awet muda. Terus sama yang kayak ini apa namanya Sandra Bullock ya. Sandra Bullock nih. Sandra Bullock itu kan yang kemarin itu yang dia nyatain di mana? Di Sarah Ellen. Sarah Sehan lagi. Ellen siapa lah? Ellen itu Ellen dia tuh Generous. ya nama. Ya. Lanjut. Yang itu udah dia udah kayak ngasih tahu banget kayak dia tuh dapat dia awet muda itu dengan umur yang berapa sih? 50 sih. Dia udah mau 60 kalau nggak salah. 60 ya, tapi menurutnya tuh sampai kayak belum ada keriput, masih mulus, hitungannya masih ya meskipun udah rada kempes ya, tapi kalau bagi gue udah rada kempes tapi dia masih dalam kondisi muka yang optimal. Itu yang kasihnya kata kayak orang abis sunat daging lebihnya dibawa sama dia dibikin nih Ekstrak. terus dibikin lagu Sabar Gembira Untuk kita semua. kulit Terus mulai. Kulit apa? kulit ada ekstraknya. Hebat loh. Dia ngomong langsung disensor sendiri. Sensor sendiri, auto sensor ya. Iya. Itu dibikin lagu sama dia dan akhirnya ditenarkan. Itu sampai sekarang tuh banyak banget yang jadi banyak yang ngomongin dia dan akhirnya ngebuka jalan-jalan lain kayak Pizzagate. Ya. Bener gak? Pizzagate kan terkenal sama yang kayak Jeffrey Epstein. ya
kayak gitu. Gue gak mau nyebut nama biar dia aja. Dari kalau hilang dia. Bilang aja lu nggak tahu. apa-apa orang Jeffrey Epstein-nya udah meninggal. Oh iya juga. Bilang aja lu nggak tahu. Iya sama. Nah itu salah satunya kayak gitu. Terus kayak kalau menurut gue yang kayak gitu tuh ada tuh filmnya lagi. Kalau lu tahu, lu penggemar konspirasi lu pasti tahu film Monster Inc. Monster Inc kan dia dapat botolnya Iya. penuh dengan teriakan manusia kan. Kalau manusia anak kecilnya dengan teriak makin kenceng, penuh kan makin penuh. Nah itu tuh kayak diartikan tuh sama kayak darah manusia. Jadi kayak darah manusia yang menjerit, yang kesakitan menderita itu dikumpulkan dan akhirnya dijual. Dan itu bisa jadi obat awet muda. Itu Iya. tuh kalau udah ngomongin konspirasi tuh panjang lebar luas tinggi. Dalam. Enggak dalam. Iya, dalam lautan. Cetek ya berarti. Tapi Muka waktu lu ngomong Monster Gue Inc, lupa lagunya. waktu lu bilang Monster Inc, itu kan di setelah film yang pertamanya. Bukan film pertama ya. Di akhir-akhir itu kan jadi tawa itu. Dia jadi melucu. Iya, itu Konspirasi bukan? kalau menurut gue ya, ini menurut gue ya, itu bagian dari pembelokan makna. Oh. Ngerti nggak? Jadi dari yang salah diluruskan. Gitu. Untuk nggak kayak orang mikirnya, oh ini macem-macem nih begini, akhirnya diluruskan dengan tawa akhirnya bisa. Nah, ternyata tapi kan masih belum terbukti gimana apa ininya, maksudnya belum ada berita yang konspirasi sampai kayak anjing anak senang bisa membuat awet muda. Tapi ya memang dari apa sih, obat dari seluruh dunia adalah kebahagiaan, benar nggak? Kebahagiaan gila. Hati yang gembira membuat tubuh yang sehat. Itu menurut kitab suci saya. Menurut kitab suci saya. Iya. Tapi kalau kita ngomong adrenochrome ya, buat teman-teman yang belum pernah dengar nanti coba Google aja. Gue jelasin sedikit. Adrenochrome itu cara kerjanya gini. Jadi ada anak-anak dikumpulin, terus disiksa. Nah, Cambuk. begitu disiksa kan keluar adrenalin tuh. Nah, Di anaknya makanya disebut nama depannya itu Adreno itu dari kata adrenalin. Nah, nanti darah yang mengandung adrenalin tinggi ini nanti diekstrak, diproses jadi zat yang namanya adrenochrome itu tadi. Nah, itu sebenarnya bukan Sandra Bullock aja sih. Banyak Teori sebenarnya. konspirasinya banyak. Artis-artis di Hollywood itu banyak. Dan memang yang paling mungkin yang gue bisa bilang paling terbuka untuk menyatakannya itu yang baru Sandra Bullock gitu loh. Baru Yang mengakui. Iya, mengakui. Karena dia secara terang-terangan memang dia mengakui namanya itu nanti teman-teman boleh cari, boleh Google aja. Ketika ya Sandra Bullock penis facial. Tapi dia nggak ngomongin adrenochrome ya. Dia nggak ngomongin adrenochrome ya. Dia cuma bilang dengan penis anak kecil dia bisa membuat awet muda, diekstrak. Nah, kalau itu kabar gembira kan. Untuk Bagi mereka kita semua. Oh gitu. Bukan kita dong. Kita enggak. Emang lu mau muka lu dikasih ekstra? Ekstrak penis anak kecil. Punya lu dipotong. Iya. Dia juga. Kemarin aja tuh gue mau buang. Ya dikit-dikit gitu kan. Anjir. Ada lebih nih, ada lebih. Ada lebih nih potong dikit. Udah kayak origami kan. Dikata tumbuhan kali numbuh lagi. Kayak bonsai. Nah kalau kita balik ke masalah si toko si mama ya itu tadi bisa menurut gue sih bisa jadi si toko mama ini yang bisa kita lambangkan ya kayak mucikari lah. Ya dia lebih ke arah mucikari sih. Mucikari dia nggak jadi mami ya, dia nggak Ya bener-bener ya jadi mami ya kalau di Indonesia mami ya. Cuman diterjemahkan ya mama. Nah cuman memang kan yang paling terkenal kalau mucikari paling terkenal di dunia kan saat ini kan memang si Jeffrey Epstein kan. Ya gimana nggak mau terkenal, katanya pelanggannya itu si Presiden Amerika. Baru tahu nih gua. Ini gua baru tahu. Yang mana? Ya saat ini. Tapi emang udah banyak ini sih celutukan-celutukannya kayak Gua baru miring tahu sih, sih, gua baru tahu. miring-miring gimana gitu tentang ya presiden Presiden sekarang itu, yang sekarang. yang kenapa dia bisa awet Itu muda di umur Iya. Sidak. disidak ya, nanti sama Satpol PP disidak. Itu loh yang film kartun bebek Iya. Iya bener. ya kan. Iya. Film dak. kartun bebek. Iya dak. Jadi Ada memang Goofy biasanya. memang dia itu katanya memang kenal deket. Ada fotonya, lalu kemudian memang pelanggannya dia. Toh juga kan memang si Presiden Amerika yang saat ini kan memang terkenal gila perempuan kan.
Iya. Ya, betul. Nah katanya si Jeffrey Epstein ini dia mensuplai anak-anak di bawah umur, pedofil. Pedofil. Tapi selain itu juga katanya ada pangeran dari Inggris. Ini ntar pakai lagunya yang tendeng. Shock. Bener. Nah berita-berita kali Suka-suka dia aja. Biasa aja. Lanjut. Kalau buat penonton kita yang cerdas kan biasa aja sih, nggak kaget. Oh anjay. Siapa tuh ada, emang iya. Kan ada yang komen, bohong nih. Nggak ada fakta. Jadi- Tik no hoax.